Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk yang membahas fenomena Om Telolet Om yang viral mendunia. Ya, dan pemirsa Anda juga bisa berpartisipasi dengan kami melalui saluran pesawat telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Mungkin ada pengalaman naik bus dengan telolet Om, atau mungkin ikut-ikut memberhentikan atau gitu. mungkin ada rencana untuk membeli klakson itu untuk memasang di kendaraannya. Untuk kendaraannya biar kekinian ya. Oke, baik. Mas Arief, kalau misalnya kita mendengar suara klakson seperti itu kan nampaknya itu cukup kencang seperti itu. Adakah aturan juga yang mengatur untuk bunyi-bunyi klakson seperti itu di Undang-Undang Lalu Lintas mungkin, atau seperti apa? Dan seperti apa nih bunyi klakson telolet ini, apakah masih sesuai dengan ambang batas atau seperti apa? Kaitannya dengan unsur keselamatan deh. Iya. Tempo lalu ketika ada kejadian telolet di Jepara itu, Dinas Perhubungan dan Kepolisian langsung mengadakan ini, Pak, sidak untuk pengukuran kecepatan suara klakson telolet itu. Kalau nggak salah itu di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Pasal 69 itu ada batas minimum sama maksimum suara klakson itu. Nah, untuk telolet yang terbaik misalnya dengan tombol yang banyak, kemudian horn juga yang banyak, itu masih di bawah dari ambang batas maksimal frekuensi suara yang dikeluarkan oleh sebuah klakson. Iya, kalau hasil pengukuran suara klakson waktu itu masih belum melebihi ambang batas. Kalau nggak salah itu maksimum itu 118 desibel. Dan ketika dilakukan pengukuran itu sekitar 112,9 desibel. Jadi belum melebihi. Belum melebihi, jangan sampai melebihi ya, karena nanti efeknya bisa mengejutkan kendaraan kecil di depannya, itu bisa jadi membahayakan. Melanggar peraturan juga kan. Iya, melanggar peraturan. Oke. Kita ada penelpon, ada Ibu Nina dari Jakarta. Halo, selamat siang Bu Nina. Selamat siang. Iya, silakan Ibu. Ada yang ingin dibagi terkait? Iya, dengan Nina. Iya, silakan Ibu Nina. Iya, saya Nina dari Sudirman. Kantor saya di mana? Di Sudirman, di PT Mentari. Saya senang sekali lihat berita yang Om telolet dong Om. Sebenarnya itu permainan anak-anak kecil ya, tapi karena pas musim liburan jadi booming ya sekali. Lucu sekali ya Bu. Mungkin ada pengalaman Bu Nina mungkin pernah jadi penumpang bus yang klaksonnya seperti itu, atau mungkin ada tanggapan lain selain lucu? Sebenarnya tuh karena sebenarnya iseng ya. Iseng terus jadi mendunia ya seperti ini ya. Dan menurut Ibu Nina ini bisa menjadi satu hiburan ya, Bu Nina? Iya, bagus sekali ini. Jadi buat semacam hiburan yang sifatnya mendunia akhirnya ya. Bu Nina sendiri udah menjadikan Om Telolet Om ini menjadi ringtone handphonenya belum, Bu? Oh iya, saya juga. Baik, ini Bu Nina termasuk jadi yang lucu, mendukung. teman-teman kantor juga ketawa nih Bu. Baik. Ya, terima kasih Bu Nina. Ya. Nah, ini berarti kalau dikumpulkan selain bus community, bus mania community, ada juga nanti jangan-jangan ada komunitas pencinta telolet mungkin ya, Mas Arief ya. Jadi seperti itu. Ini salah satu bentuk dukungan. Nah, kalau dilihat ini kan sebenarnya sudah hampir 10 tahun kalau misalnya dari 2014 ya. Sudah ada 2 tahunan seperti itu. Bunyi klakson ini sudah ada, sudah sering di request oleh orang-orang di sana. Setelah ini viral, seperti apa di Jepara, seperti di Jawa Tengah? Apakah semakin menjadi mereka atau seperti apa? Kalau di Jepara setelah viral dan menyebabkan kemacetan itu, akhirnya kan instansi terkait kepolisian sama Dishub itu datang ke lokasi, akhirnya mengimbau para driver supaya nggak tidak melayani, supaya kan kalau dilayani nanti kan lama-lama tambah banyak yang datang, tambah terus kan, akhirnya mereka yang bawa spanduk, bawa ini minta telolet, akhirnya dibubarkan supaya jalan jadi lancar lagi. Baik, sudah ada efek sampingnya. Nah, Mas Wicak, kalau dari segi media sosial ini Indonesia bisa dikatakan surga juga kali ya untuk pengguna dari media sosial ya, Mas Wicak ya. Artinya ini pengguna terbesar ada di Indonesia dengan nomor urut berapa kalau kita dari macam-macam. Kalau di Facebook, Twitter. Sekarang Facebook itu pengguna dari Indonesia sudah lebih dari 80 juta
pengguna Twitter 19 juta, pengguna Instagram 9 juta lebih, belum yang aplikasi obrolan seperti Snapchat, WhatsApp, karena itu fenomena ini juga beredar lewat Snapchat dan WhatsApp gitu kan. Ya, tapi secara total kurang lebih Indonesia itu ada di papan, bukan teratas ya, tapi papan atas media sosial. Indonesia dikenal sebagai negara dengan pengguna media sosial yang cukup besar dan rata di hampir semua platform media sosial, sehingga apapun yang muncul di media sosial dari Indonesia itu memang jadi riuh gitu ya, seperti yang terjadi pada fenomena Om Telolet Om ini. Dan selain itu sebetulnya karena muncul produk-produk sampingan. Telolet ini kan ada yang membuat orang aplikasinya, ada yang bikin gamesnya gitu kan. Lalu saya dengar ada beberapa musisi dangdut yang sedang menyiapkan lagu Telolet ini gitu. Itu paling cepat ya. Paling cepat ya. Lagu dangdut Jadi, Om Telolet Om ya, ini. jadi apa namanya keriahan ini menyebar ke mana? Mungkin di media sosial nanti mungkin sudah tidak terlalu populer begitu lagi populer karena lagi. digantikan fenomena yang lain, tapi dia ramai di menyeberang ke tempat, yang lain seperti itu. Menyeberang chamber lain. Nanti jangan-jangan ada kafe Om Telolet Om gitu ya untuk ngopi-ngopi. Jadi sih kayaknya bunyinya bunyi klakson seperti itu semua setiap kita nongkrong di situ ya. Mas Wicak, tapi kalau melihat ini jadi ladang lain, ladang usaha juga mungkin atau ada penghasilan juga bagi orang-orang yang kreatif untuk memanfaatkan momen ini, seperti tadi juga ada aplikasinya, mungkin ada juga yang merubah brand-brand mereka supaya lebih catchy gitu dengan Om Telolet Om gitu. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, ini sesuatu yang wajar sebetulnya, apalagi kalau kita bicara di industri marketing, industri periklanan begitu ya. Sesuatu yang sedang populer bisa memunculkan ide-ide baru yang mendukung apapun kepentingannya, bisnis, ekonomi, marketing, sales dan sebagainya. Tidak ada yang salah dengan ini karena ya beginilah dunia berjalan. Satu fenomena memicu efek domino untuk industri yang lain. Sepanjang tidak melanggar hukum ya bagus-bagus saja. Ini kan sebuah kerinduan orang pada hiburan-hiburan yang sederhana gitu ya. Saya sendiri membuat saya teringat pada masa kecil ketika sore gitu menunggu waktu kalau orang makan. Waktu kecil termasuk ikutan. Ya kebetulan saya tinggal di jalan raya yang menghubungkan Yogyakarta dan Semarang yang dilewati bus-bus begitu. Nah ini sudah ada sejak waktu itu belum sebagus sekarang bunyi telolet karena teknologi kompresor dan pengaturan nada belum secanggih sekarang. Tapi setiap zaman itu kan punya hiburan sendiri. Nah hiburan zaman sekarang anak-anak di Pantura. Saya kira bahkan tidak hanya anak-anak, karena tadi kita lihat orang-orang dewasa terhibur kan. Ini kan menunjukkan fenomena bahwa masyarakat kita ini juga butuh hiburan. Murah, meriah, menyenangkan. Murah, meriah, bikin bahagia lagi ya. Nggak usah mahal-mahal cari kebahagiaan. Money can buy happiness, ada yang sempat mengkritik itu juga ternyata setelah melihat. Apalagi kalau kita lihat sekarang di media sosial itu kan sedang ramai isu politik dan agama, orang butuh jeda, butuh detachment, mengambil jarak. Ya ini menurut saya adalah sebuah ruang bermain yang jadi solusi. Kita udah sumpah dengan isu politik dan politik terutama pilkada dan agama, ada ruang bermain-main, senang. Nah itu yang membuat fenomena telolet menjadi viral karena orang terhibur. Baik. Seperti rileks sejenak seperti ya. Kita rileks juga, kita jeda dulu. Di segmen berikutnya kita akan kembali lagi pemirsa membahas topik fenomena Om Telolet Om. Tetaplah bersama kami.